Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing media dan sumber pembelajaran Ibu Dr. Nita Agustina Nurlaila Eka Erviana MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman PGMI 3C. Pertemuan kali ini kelompok 7 akan menyampaikan materi yang bertemakan pengembangan media pembelajaran berbasis media cetak. Sebelum kelompok kami menyampaikan materi, alangkah baiknya saya akan membacakan anggota kelompok 7. Yang pertama, Anggun Zakia Kofifa. Yang kedua, Aulia Luhur Indraswari. Yang ketiga, Membelu Abdus Sadar. Dan yang keempat, Mufita Hasifa. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Macam-macam sumber belajar berbasis ICT. Pertama adalah komputer. Pembelajaran berbasis komputer akan memberikan beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah LCD proyektor. LCD proyektor merupakan media elektronik yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. LCD proyektor dapat membantu guru untuk lebih mudah dalam mengajar dan pelajar lebih mudah menerima pembelajaran. Yang ketiga adalah internet. Internet sangat bermanfaat bagi akademisi karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi seperti jurnal maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah. Yang keempat adalah CD pembelajaran. CD pembelajaran dapat mempertajam pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan kelebihan menarik indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan antara pandangan suara dan gerakan. Yang kelima adalah email. Banyak peserta didik yang menggunakan email sebagai salah satu perantara mengirim tugas kepada pendidik maupun antar peserta didik itu sendiri. Yang keenam adalah PowerPoint. PowerPoint merupakan salah satu program berbasis multimedia yang dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Dengan tujuan melalui media ini, guru dapat mengajak siswa untuk berpikir aktif di dalam proses belajar. Keunggulan dan kelemahan media pembelajaran berbasis media cetak. Keunggulan 1. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Materi pelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa, baik yang cepat maupun yang lamban membaca dan memahami. Namun pada akhirnya, semua siswa diharap dapat menguasai materi pelajaran itu. 2. Di samping dapat mengulangi materi dalam media cetakan, siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis. 3. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak dapat menambah daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua format verbal dan visual. 4. Meskipun isi informasi media cetak harus diperbarui dan direvisi sesuai dengan perkembangan dan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu itu, materi tersebut dapat diproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan dengan mudah. Kekurangan. 1. Sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. 2. Biaya pencetakan akan mahal jika ingin menampilkan ilustrasi gambar atau foto yang berwarna-warni. 3. Proses pencetakan media seringkali memakan waktu beberapa hari bahkan berbulan-bulan tergantung kepada peralatan percetakan dan kerumitan informasi pada halaman pencetakan. 4. Jika tidak dirawat dengan baik, media cetakan dapat rusak atau hilang. 3. Model pengembangan media pembelajaran ICT. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology atau ICT berdasarkan model pengembangan Azure, dikarenakan model ini lebih lengkap dibandingkan model pengembangan media pembelajaran Information and Communication Technology yang lain. Pribadi mengatakan bahwa model Azure merupakan model desain sistem pembelajaran yang bersifat praktis dan mudah diimplementasikan untuk mendesain aktivitas pembelajaran baik yang bersifat individual maupun klasikal.
Model desain pembelajaran pada umumnya menekankan pada perumusan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan langkah lain seperti metode, media, dan materi pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang perlu dikuasai oleh siswa. Model desain pembelajaran pada umumnya berisi langkah-langkah yang perlu dikuasai secara bertahap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model desain pembelajaran Azure berisi langkah-langkah yang sesuai dengan namanya, yaitu sebagai berikut. A. Menganalisis karakteristik siswa atau analis learner characteristic. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menerapkan model ini adalah mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa akan membantu guru dalam upaya memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Menetapkan tujuan pembelajaran atau kompetensi atau Stage Performance Objective. Langkah selanjutnya dari model desain sistem pembelajaran Azure adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari silabus atau kurikulum, informasi yang tersedia dalam buku teks, atau dirumuskan sendiri oleh perancang atau instruktur setelah melalui proses penilaian kebutuhan belajar atau learning and assessment. Memilih metode media dan bahan ajar atau select methods, media, and materials. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah memilih metode dan bahan ajar yang akan digunakan. Ketiga komponen ini sangat penting digunakan dalam membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah digariskan. Pemilihan metode, media, dan bahan ajar yang akan membantu guru dalam mengoptimalkan hasil belajar siswa. Dalam memilih metode, media, dan bahan ajar yang digunakan, ada beberapa alternatif pilihan yang dapat dilakukan, yaitu membeli media dan bahan ajar yang ada, memodifikasi bahan ajar yang telah tersedia, dan memproduksi bahan ajar. D. Menggunakan materi dan media pembelajaran. Setelah memilih metode, media, dan bahan ajar, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum menggunakan metode, media, dan bahan ajar, instruktur atau perancang terlebih dahulu perlu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut dapat berfungsi efektif dan efisien untuk digunakan dalam situasi yang sebenarnya. Langkah selanjutnya menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. Setelah semuanya siap, lalu ketiga komponen tersebut dapat digunakan. Melibatkan siswa dalam proses belajar. Agar berlangsung efektif dan efisien, proses pembelajaran memerlukan adanya keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi atau substansi yang sedang dipelajari. Pemberian latihan merupakan contoh bagaimana melibatkan aktivitas mental siswa dengan materi yang sedang dipelajari. Siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya dengan mudah mempelajari materi pembelajaran. Setelah aktif melakukan proses pembelajaran, pemberian umpan balik yang berupa pengetahuan tentang hasil belajar akan memotivasi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi. E. Evaluasi dan revisi. Setelah mendesain proses pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan revisi. Tahap evaluasi dan revisi dalam model desain pembelajaran Azure ini dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensial program pembelajaran dan juga menilai pencapaian hasil belajar siswa. Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas sebuah program pembelajaran, perlu dilakukan proses evaluasi terhadap semua komponen pembelajaran. Itu tadi pemaparan materi oleh kelompok 7. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.